Shalom, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hati nurani memilih yang benar. Nah, dari penjelasan Ibu hari ini terdapat 6 topik. Yang pertama, pengertian hati nurani. Yang kedua, apakah hati nurani dapat salah. Dan yang ketiga, peran hati nurani. Dan yang keempat, cara mengatasi hati nurani. Yang kelima, hati nurani memilih yang benar dalam hidup orang beriman. Dan yang keenam, motivasi orang lain untuk mengetahui peran hati nurani. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian hati nurani. Hati nurani adalah intensi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia itu baik atau buruk. Hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dalam jiwa manusia. Nah, hati nurani itu adalah terdalam, termurni dalam jiwa manusia. Nah, yang kedua, apakah hati nurani dapat salah? Benar, hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dilatih dan dididik. Karena hati nurani dapat salah jika tidak dilatih dan dididik dengan benar. Caranya seperti kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan tekun terhadap perintah-perintah firman Tuhan. Dan yang ketiga, peran hati nurani. Nah, hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Nah, hati nurani itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, membentuk karakter kita. Bagi remaja seperti kalian semua, amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nurani, sehingga dari dalam hati nurani lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Nah, jika kita melatih dan mendidik hati nurani kita dapat mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Nah, cara mengatasi hati nurani, bagaimana caranya? Tekun berdoa dan membaca Alkitab serta mencontoh orang-orang yang dapat kamu jadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidupmu. Nah, hati nurani memilih yang benar dalam hidup orang beriman. Beriman. Pilihan dan keputusan yang kamu buat semakin berat dan beragam sesuai dengan pertambahan usia. Nah, sesuai pertambahan usia kita, keputusan yang kita putuskan itu semakin berat. Banyak pilihan dan keputusan yang kita akan berpengaruh terhadap hidup kita. Kondisi, emosi, pertemanan, hubungan dengan orang tua, saudara, sekalipun banyak remaja memilih tidak berdasarkan akal sehat dan tuntun hati nurani. Nah, mereka memilih berdasarkan apa yang kini sedang digantungi atau yang disesuaikan tempat, padahal yang dipilih oleh seseorang akan dijadikan olehnya dan mempengaruhi kehidupannya. Jadi, pilihan kita itu mempengaruhi sekitar kita seperti orang tua, kerabat, dan sebagainya. Jadi, jika kita tidak melatih dan mendidik hati nurani kita dengan benar dan pilihan kita itu tidak benar, semuanya akan mempengaruhi kerabatan kita yang dekat kepada kita. Dan yang keenam, memotivasi orang lain untuk mengetahui peran hati nurani. Nah, caranya kita memotivasikan orang lain untuk mengetahui peran hati nurani, kita dapat memberi contoh yang teladan yang baik kepada orang lain. Nah, jadi orang lain dapat melihat seperti apa hati nurani kita memilih yang benar, dan orang lain pun dapat mencontohi kita seperti itu. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan tiap kata dan perbuatan, sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, jika kita mengendalikan semuanya, melakukan semuanya, hati nurani itu perlu dilatih dan dididik. Jadi semuanya itu, jika kita melatih hati nurani kita, semuanya tergantung kepada kita. Apa yang kita contohkan, apa yang kita berikan, orang lain dapat melihat
dan mengetahui hati nurani memilih yang benar. Contohnya kita membantu orang lain dalam kesusahan, itu adalah salah satu contoh dari hati nurani memilih yang benar. Sekian dan terima kasih.